ini adalah hal basic namun penting yang perlu kalian ketahui dan pahami di dunia market atau cryptocurrency. Halo semuanya, welcome to Crypto IDN. Nah, di video kali ini kalian akan belajar hal basic ya, namun penting ya, yang perlu kalian pahami untuk kalian dapat survive di market cryptocurrency. Nah, kalian akan belajar mengenai market time frame. Ya, jadi market time frame ini itu merupakan suatu interval ya yang mana direpresentasikan dalam bentuk candlestick ya, ada juga bisa dalam bentuk bar ataupun line ya yang merepresentasikan suatu harga ya di market. Nah, jadi time frame ini ada dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada yang namanya short term time frame, ada medium time frame, dan juga ada long term time frame. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu short term time frame. Jadi short term time frame ini merupakan interval atau time frame ya yang biasanya digunakan para trader ataupun scalper untuk melakukan trading ya. Biasanya time frame dipakai itu berupa 1 second ya, 1 detik, lalu juga 1 menit, dan juga terakhir itu 15 menit ya. Itu merupakan 3 interval yang biasa dipakai dalam menganalisa tren short term. Namun juga memiliki keuntungan dan juga kekurangan masing-masing. Yang pertama, misal keuntungan dari short term ini ya, dia memiliki chance untuk profit dengan lebih cepat ya, sedangkan kekurangan dari time frame ini adalah banyaknya noise yang mempengaruhi kemampuan dari kalian untuk mengalami trading ya, karena noise ini sangat banyak sekali kalau kalian menggunakan time frame yang sangat singkat ya, jadi kalian nggak bisa mengetahui trend market secara besar. Lalu yang kedua ada yang namanya medium term time frame ya, di mana medium term time frame ini merupakan suatu interval ya ataupun time frame yang biasa digunakan bagi swing trader ya. Jadi time frame-nya itu berkisar antara 1 jam ya, 1 hour, 4 hour atau 4 jam, dan juga 1 day atau biasanya daily ya. Jadi candle-candle ini itu merepresentasikan 1 jam, 4 jam, dan juga 1 hari. Nah, biasanya medium term time frame ini dipakai pada swing trader untuk melakukan trade dari per hari ya hingga minggu. Ya, itu yang disebut dengan medium time frame. Nah, medium term time frame ini juga memiliki keunggulan ataupun kekurangan masing-masing ya. Jadi misalnya kalau untuk keunggulan ya, dia sedikit noise-nya lebih sedikit ya dibanding dengan short term time frame tadi, dan juga untuk kekurangannya ya, dia untuk quick profit itu nggak bisa ya, jadi harus mainnya daily ataupun weekly biasa ataupun per jam ya, jadi nggak yang secepat daripada short term time frame untuk profitnya. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya long term time frame ya, di mana interval ataupun time frame yang dipakai itu berkisar antara 1 week ya atau mingguan, 1 month atau bulanan, dan juga bisa 1 year atau tahunan ya. Jadi long term time frame ini biasanya dipakai oleh para investor ya yang ingin melakukan pembelian dan juga dia menghold ya daripada asetnya untuk investasi jangka panjang ya. Jadi keunggulan daripada long term time frame ini adalah noise yang lebih sedikit, dan juga kalian bisa menganalisa tren pasar itu dengan lebih baik lagi dengan jangka waktu yang lama ya. Namun kekurangan dari long term time frame ini adalah profit ya, yang bisa kalian dapatkan itu sedikit lebih lama, jadi menguras kesabaran kalian ya. Nah, kita akan masuk saja ke chart Bitcoin untuk memahami lebih lanjut mengenai time frame ya. Yang pertama kita lihat ya di 1 menit ya. 1 menit kita harga terakhir aja, bahwa harga mengalami koreksi ya. Kalau teman-teman lihat ya, dari tanggal 22 Desember harga mengalami koreksi di short term time frame ya. Namun kalau kita lihat misal di di medium time frame ya. Nah, harga ini itu nggak mengalami dari tanggal 22 ya di daerah ini. Harga ini masih ranging ya, karena dia masih mengalami bullish dan juga sedikit retrace. Jadi nggak se-downtrend yang kita lihat di short term tadi. Dan kalau kita lihat di long term ya, kita bisa gunakan month ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa
harga dari Bitcoin ini cenderung mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kalian harus memahami ya bahwa kalian nggak bisa melihat harga dari suatu aset itu dari short term-nya aja ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di 1 menit atau 1 jam ya, oh Bitcoin sedang mengalami koreksi besar-besaran ya. Bitcoin drop nih, Bitcoin akan mengalami jatuhan. Tapi kalau kalian tarik daripada long term ya, sangat long term kita bisa bilang ya, bahwa Bitcoin ini sebenarnya hanya koreksi sebentar aja ya. Kalau kalian di sini nih, di daerah ini nih, misal dari April ataupun sampai September ya, kita lihat di 4 jam lah at least ya, di medium ya, bahwa oke nih, kalau kalian dari sini aja, oke Bitcoin ini mengalami koreksi dalam nih, apalagi di daerah sini kan, ini Bitcoin mengalami koreksi dalam. Tapi ya, kalau kalian lihat dari monthly chartnya, bahwa Bitcoin ini sebenarnya hanya ranging aja gitu ya, karena dia udah naik berapa persen, berapa puluh persen ya, dia hanya koreksi singkat ya, dan akhirnya mengalami kenaikan lagi. Itu yang dinamakan juga dengan noise ya. Jadi noise itu mengalami mengganggu ya psikologis kalian dalam melihat market gitu. Dan itu adalah analisa untuk market Bitcoin. Jadi teman-teman ya, dalam melakukan strategi trading ataupun invest ya, kalian harus kenali profil resiko masing-masing ya. Jadi kalau kalian misalnya profil resiko kalian itu bisa tinggi, kalian bisa ambil short term time frame sebagai trader ataupun scalper. Ya, kalau misalnya profil resiko Anda rendah ya, teman-teman itu rendah, oh gue nggak bisa resiko yang tinggi nih. Kalian bisa ambil di swing maupun di long term investment ya. Kalian bisa ngambil time frame agak sedikit lebih gede ya, mungkin di daily, weekly ataupun monthly. Jadi kenali profil resiko kalian masing-masing. Nah, mungkin itu dulu ya mengenai market time frame ya. Di video selanjutnya kalian akan pelajari lebih lanjut mengenai market di cryptocurrency. So, stay tuned guys and I'll see you again in the next video. Bye.